Ya, saya rasa Bapak sedih kalau lihat keadaan kita seperti ini. Jadi apa yang sudah beliau bangun selama ini kok kelihatannya tidak maju, tapi agak sedikit mundur. Hutang yang tadinya berapa sekarang udah ribuan triliun. Itu di bokongnya truk itu ada gambarnya Pak Harto. Pak Harto tersenyum, ada tulisannya, "Iya le, enak zamanku loh." Bagaimana enak zamanku loh? Ya tentu saja Mbak, enak zaman sampean. Dulu Soehartonya cuma sampean tok. Sekarang hampir semua orang Soeharto. Pemerintah masih memburu aset negara yang hilang akibat skandal mega korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ada mensreanya, harus ditindak. Silahkan digigit saja. Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia memanggil Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Tommy tidak sendiri, BLBI juga memanggil Roni Hendrarto Rono Wicaksono ke Gedung Syafruddin Prawira Negara Kementerian Keuangan pada Kamis 26 Agustus 2021. Pak Harto juga bisa minta Yang Maha Kuasa di sana supaya bisa menolong bangsa ini terlepas dari masalah-masalah yang ada yang kita hadapi sekarang. Kebutuhan sehari-hari juga lebih tinggi, akhirnya dan juga sekolahan juga di universitas juga makin tinggi. Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Kalau ada niat untuk korupsi, ada mensrea, maka silahkan digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. 20 tahun reformasi berjalan tidak membuat negara ini menjadi lebih baik. Kesenjangan antara si miskin dan si kaya makin jauh. Ideologi pertumbuhan ekonomi yang ditopang utang luar negeri menjadikan Orde Baru sempat memasuki masa keemasan hingga dijuluki macan Asia. Namun pondasi ekonomi yang rapuh karena dibangun dengan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme membuat pertumbuhan tinggi bukan bangunan yang kokoh. Belum lagi stabilitas politik yang semu karena ditopang pendekatan militeristik. PDB-nya tumbuh 8%, barang-barang dari luar tidak boleh diimpor, kemudian monopoli, kemudian distorsi yang terjadi. Misalnya Anda bayangkan dulu monopsoni cengkeh ya, mobil nasional, terigu, semen. Saya mau tanya, zaman Pak Harto dan zaman Pak Jokowi enak mana Pak? Oh enak Pak Harto mah. Sebabnya kenapa Pak? Karena dulu itu saya masih cantik dan muda. Ini. Tommy Soeharto tidak hadir saat dipanggil ke kantor Kementerian Keuangan untuk dimintai tanggung jawab melunasi dana BLBI yang diperoleh pada tahun 1998. Jika keduanya tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan pada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, pada tetangga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putri Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto, menilai apabila masih hidup, ayahnya akan sedih apabila melihat keadaan bangsa Indonesia yang disebutnya mengalami sedikit kemunduran pada saat ini. Hal itu ia sampaikan usai acara peringatan Hari Ulang Tahun Soeharto yang ke-100 yang digelar di Masjid Atin, Kompleks Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021. Ya, saya rasa Bapak sedih kalau lihat keadaan kita seperti ini. Jadi apa yang sudah beliau bangun selama ini kok kelihatannya tidak maju, tapi agak sedikit mundur. Hutang yang tadinya berapa sekarang udah ribuan triliun. Hutomo Mandala Putra yang lebih dikenal sebagai Tommy Soeharto adalah satu dari 48 obligor yang diminta mengembalikan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Tapi Tommy 3 kali sudah tak memenuhi panggilan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Silahkan digigit saja.
Terlepas dari itu, politikus partai berkarya itu berharap agar masyarakat bisa meneladani berbagai kiprah dan kontribusi yang sudah disumbangkan Soeharto dan istrinya, mendiang Tien Soeharto bagi Indonesia. Taman ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua daerah, karena semua daerah diwakili di tempat ini. Taman ini harus juga dapat dipertanggungjawabkan kepada sejarah dan generasi yang akan datang. TMII itu milik negara Republik Indonesia. Yayasan Harapan Kita ini sudah hampir 44 tahun mengelola milik negara ini yang tercatat di Kementerian Sekretariat Negara. Juga banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Kita asal bangun waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Menurutnya, sepanjang hidup Soeharto selalu berjuang untuk bangsa Indonesia dari jerat kemiskinan. Ia juga meminta masyarakat untuk senantiasa mendoakan mendiang Soeharto dan Tien Soeharto. Setahu saya, Pak Harto sepanjang hidupnya berjuang untuk bangsa ini agar terlepas dari kemiskinan dan kebodohan, kata dia. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia mencapai 408,6 miliar US dollar atau setara dengan 6.026,5 triliun. Ya, saya rasa Bapak sedih kalau lihat keadaan kita seperti ini. Jadi apa yang sudah beliau bangun selama ini kok kelihatannya tidak maju, tapi agak sedikit mundur. Hutang yang tadinya berapa sekarang udah ribuan triliun. Isu utang saya di lantai utangnya sudah 2.700 triliun. Ya, saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Ngerti enggak ini? Supaya ngerti. Jangan dipikir saya utang segede itu, enak aja. Namun pemerhati politik dan ekonomi Rustam Ibrahim justru menyebut Presiden Soeharto sebagai bapak utang luar negeri. Hal ini karena Presiden Soeharto sudah berutang sejak 1967 hingga lengser dari jabatan presiden, sehingga utang-utang yang ada saat ini sifatnya warisan dan bahkan meneruskan. We are losing quite a lot of significant position lokasi, hanya karena dulu Republik ini nggak punya buku, nggak punya neraca. Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca, jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direcord. Kita asal bangun waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya undang-undang keuangan negara dan perbendaharaan negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Para penghutang ini mangkir, tidak mengakui hutangnya, padahal sudah jelas ada dokumen hutangnya. Itu bisa saja kasus ini meskipun kami selesaikan secara perdata, bisa ini menjadi kasus pidana. Ternyata penagihan itu masih sebagian kecil dari total besaran utang yang ditagih kepada para obligor dan debitur BLBI. Secara keseluruhan, besaran utang yang ditagih mencapai 110,45 triliun rupiah. Bahkan menurut Sri Mulyani, sampai hari ini pemerintah masih harus membayar biaya dari efek BLBI tahun 1998 tersebut. Oleh karena itu, pengejaran obligor dan debitur terus dilakukan. Sri Mulyani pun sudah tidak ingin hanya melihat niat baik untuk membayar utang. Dia ingin dana itu segera dibayarkan. Pembentukan Satgas berdasarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang diteken pada 6 April 2021. Tugas Satgas adalah menagih dan memproses semua jaminan agar menjadi aset negara. Kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dengan tersangka Samsul Nur Salim dan Kiki Nur Salim dihentikan KPK lewat surat pemberitahuan penghentian penyidikan atau SP3 yang diumumkan kemarin. Komitmen saya dan seluruh jajaran pemerintah untuk terus dan serius memberantas korupsi, bahwa pemberantasan korupsi di negara kita tidak akan pernah berhenti. Tanggal 6 April 2021, Presiden mengeluarkan Kepres. Isinya, Kepres yang dimaksud adalah Kepres nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara, Dana BLBI. Di dalam Kepres tersebut
ada 5 menteri ditambah Jaksa Agung dan Kapolri yang ditugasi mengarahkan Satgas untuk melakukan penagihan dan pemrosesan semua jaminan agar segera jadi aset negara. Ujar Mahfud MD melalui akun Twitternya, seperti dilihat pada Jumat 8 April 2021. Kini pemerintah akan menagih dan memburu aset-aset karena utang perdata terkait BLBI yang jumlahnya lebih dari 108 triliun rupiah, ujarnya. Dari apa yang dicuitkan oleh Mahfud itu, bisa dilihat bahwa tidak ada keterlibatan KPK. Bila pengusutan secara perdata, maka nantinya seharusnya Kejaksaan Agung atau Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun akan lebih berperan bersama dengan 5 menteri lain yang belum disebutkan dengan terang oleh Mahfud.